Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Laska dari angkatan 2020 Prodi Statistika Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Silakan disimak. Pancasila sebagai dasar negara. Topik pertama, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Topik kedua, penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Topik ketiga, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan HANKAM. Hubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara normal yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar negara. Menurut Suhadi tahun 1998. Topik pertama, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu hubungannya pembukaan Undang-Undang 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai stats fundamental norm. Pancasila merupakan asas kerohanian dan pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai stats fundamental norm. Pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila dijabarkan ke dalam badan tubuh melalui pasal-pasal Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran pertama, negara melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan asas persatuan. Topik kedua, pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan atau perwakilan. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan menurut dasar kemanusiaan adil yang beradab. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibagi menjadi dua. Yang pertama, hubungan secara formal. Yang kedua, hubungan secara material. Hubungan secara formal. Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dan demikian, tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, dan politik. Hubungan secara formal juga yaitu bawah rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan dasar Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang kedua, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Yang ketiga, bahwa Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan secara material. Secara material, tata tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai sumber tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, materi, bentuk, dan sifat. Penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita, dan hukum moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok ini bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila, yang dijabarkan ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan undang-undang mengandung 4 pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam badan tubuh, meliputi yang pertama, persatuan. Persatuan yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan asas persatuan. Yang kedua, keadilan sosial. Menegaskan bahwasanya pikiran keadilan sosial menunjukkan tujuan negara yang didasari oleh kesadaran bahwa setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan. Yang ketiga, kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat mengandung konsekuensi tinggi bahwasanya sistem negara menegakkan kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang keempat, ketuhanan yang Maha Esa.
menuntun konsekuensi logis bahwasanya mengandung arti tegas bahwa terhadap Tuhan dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab, termasuk menjunjung hak asasi manusia yang luhur dan berbudi pekerti. Berdasarkan hasil amandemen dan pengelompokan seluruhan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berikut disampaikan beberapa contoh penjabaran Pancasila ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nilai sila 1, pasal 28E ayat 1, pasal 29 dan pasal lain. Nilai sila 2, pasal 1 ayat 3, pasal 26 ayat 1 dan ayat 2, pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28F, 28J, dan pasal lain. Nilai sila 3, pasal 25, pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5, dan pasal lain. Nilai sila 4, pasal 1 ayat 1 dan ayat 2, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 7, pasal 19, pasal 22C, pasal 22E, dan pasal lain. Nilai sila 5, pasal 23, pasal 28H, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, dan pasal lainnya. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan dibagi menjadi 4 bidang. Yang pertama, bidang politik. Yang kedua, bidang ekonomi, bidang hankam, dan bidang sosial dan budaya. Bidang politik yaitu implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada bidang politik dapat ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumpu kepada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi mengacu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem politik Indonesia baik pada sektor suprastruktur maupun infrastruktur politik dibatasi oleh konstitusi. Bidang ekonomi. Ketuhanan yang Maha Esa, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial atau egalitarian sesuai asas-asas kemanusiaan. Ketiga, persatuan Indonesia. Prioritas kebiasaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Hal ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk saling konkret dari usaha bersama. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan. Yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Di sisi lain, menurut pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional di Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Sejalan dengan hal itu, menurut pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Yang keempat, bidang hankam, yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan terkait dengan nilai-nilai instrumental sebagaimana terkandung dalam pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kedudukan warga negara dalam pertahanan dan keamanan, sistem pertahanan dan keamanan, tugas pokok TNI, dan tugas pokok Polri. Sekian dan terima kasih. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang Pancasila sebagai dasar negara. Apabila ada kesalahan, salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.